Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Pak Petrus tentunya di channel Pak Disumat Solusi Matematika. Kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena kita sudah diberikan kesempatan untuk bertemu kembali meskipun hanya lewat video ini. Semoga kalian tetap sehat dan semangat, tentunya juga siap untuk belajar bersama dengan Pak Petrus di channel Solusi Matematika. Baiklah anak-anak, mari kita mulai saja. Bagaimana penjelasannya? Kita simak contoh-contoh berikut ini. Yang dimaksud dengan main adalah data atau nilai rata-rata. Misalnya contoh pertama, kita perhatikan hasil pengumpulan sumbangan bencana banjir oleh SD Harapan dari kelas 1 sampai dengan 6 adalah 110.000, 95.000, 100.000, 90.000, 91.000, dan 84.000. Perintahnya tentukan rata-rata dari sumbangan tersebut. Caranya, cara mencari min atau rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Jumlah data dibagi dengan banyak data. Jika banyak datanya itu sedikit, maka seperti ini sedikit, maka langsung dijumlahkan. Kalau datanya banyak, lebih mudah kalau dibuat tabel. Nah, ini contoh yang datanya sedikit, langsung dijumlahkan. Itu jumlah datanya itu ada 110.000 ditambah 95.000 ditambah 100.000 ditambah 90.000 tambah 91.000 ditambah 84.000. Ini jumlah data. Lalu dibagi banyak data. Banyak datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dibagi 6. Nah, jumlah datanya setelah dijumlah adalah 574.000 dibagi 6 sama dengan 95.000. Jadi, rata-rata sumbangan tersebut ada 95.000. Berikutnya contoh nomor 2. Hasil penilaian harian matematika dari 25 anak seperti tampak pada layar. Perintahnya tentukan nilai rata-rata tersebut atau tentukan min-nya. Caranya seperti tadi, yaitu min sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Nah, karena datanya ini banyak, maka akan lebih mudah kalau ini dikelompokkan dengan membuat tabel. Nah, tabelnya ini nilai banyak siswa, jumlah nilai. Nilainya kalau kita lihat itu nilai terendah adalah 40, nilai tertingginya adalah 90. Jadi 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100-nya tidak ada. Nah, kita jumlahkan, kita tambahi kolom jumlah agar lebih mudah nanti. Nah, banyak siswa yang mendapat nilai 40, kita lihat di sini yang mendapat nilai 40 adalah 1 anak. Maka kita tulis 1. Yang mendapat nilai 50 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anak. Yang mendapat 60, 1, 2, 3, 4. Maka yang mendapat 64 kita tulis 4. Yang mendapat nilai 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita tulis 7. Yang mendapat nilai 80, 1, 2, 3, 4, ada 4, kita tulis 4. Dan yang terakhir nilai 90,
adalah 1, 2, 3. Kita tulis 3. Nah, kita cek jumlah siswanya apakah benar 25. Kalau jumlahnya kurang 25, kita ulang, mungkin ada yang terlewat. Kita lihat ini 11. Ini jadi 21 tambah 4, 25. Jumlahnya 25, jadi datanya sudah benar. Setelah itu kita jumlah nilainya. Yang mendapat nilai 41 anak, maka jumlah nilainya adalah 40. Yang mendapat nilai 56 anak, maka jumlah nilainya adalah 50 kali 6, 300. Demikian juga seterusnya, ini ditinggal mengalikan. 60 kali 4, 240, 70 kali 7, 490, 80 kali 4, 320, dan 90 kali 3, 270. Berikutnya setelah ketemu masing-masing nilai jumlahnya, kita jumlah keseluruhannya ada 1660. Jadi rata-rata berarti jumlah data atau jumlah nilainya ya ini dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data adalah 25. Maka min-nya adalah 1660 dibagi 25 sama dengan 66,4. Jadi nilai rata-rata tersebut adalah 66,4. Kita lanjutkan contoh nomor 3. Contoh nomor 3 sudah berbentuk tabel. Nah, hasil penilaian harian matematika sebagai berikut, seperti tampak pada tabel ini. Ya. Jadi, yang mendapat nilai 64 anak, 70-20 anak, 87 anak, nilai 98 anak, dan 101 anak. Tentukan nilai rata-rata dari hasil penilaian harian matematika tersebut. Nah, karena ini sudah menjadi tabel, maka ini tentu saja akan lebih mudah. Jadi caranya sama, tadi min sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Kita lihat. Jadi ini tabelnya, kita lihat di sini jumlahnya. Ya. Yang mendapat 60 ada 4 anak, berarti jumlah nilainya 240. 70 nilai 70 20 anak berarti 1400. Ini 80 kali 7 560. 90 kali 8 720, 100 kali 1 100. Lalu kalau dijumlah ini jumlah siswanya itu ada 40, lalu jumlah datanya ini jumlah data setelah jumlah 3020 ya. Banyak datanya berarti banyak siswanya ada 40, maka min-nya atau rata-ratanya adalah 3020 dibagi 40 sama dengan 75,5, sehingga rata-rata nilai matematika tersebut adalah 75,5. Kita lanjutkan contoh nomor 4. Contoh yang keempat berupa diagram batang. Perhatikan diagram batang di bawah ini yang menunjukkan banyak buku yang dipinjam di perpustakaan SD Harapan dari tahun 2017 sampai dengan 2020. Jumlah buku yang dipinjam ada 300, 400, 500, 600. Ini jumlah bukunya. Pada tahun 2017 jumlah yang dipinjam adalah 300. 2018 ada 500, 2019 400, dan 2020 600. Tentukan berapa rata-rata banyak buku yang dipinjam di perpustakaan tersebut setiap tahunnya. Jawabnya, min adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Jumlah datanya adalah 300 ditambah
500 ditambah 400 ditambah 600. Lalu banyak datanya adalah 1, 2, 3, 4. Maka dibagi 4. Nah, hasil penjumlahannya adalah 1800 dibagi 4 sama dengan 450. Jadi rata-rata buku yang dipinjam setiap tahun ada 450 buku. Berikutnya contoh nomor 5 berupa diagram gambar. Nah, hasil penjualan sepeda di sebuah toko sepeda selama 5 tahun sebagai berikut. Ini banyak sepeda yang terjual tampak pada diagram gambar. Kalau satu gambar mewakili 100 sepeda, tentukan berapa rata-rata sepeda terjual setiap tahun. Caranya mari kita simak. Tahun 2016 banyak sepeda yang terjual. Di sini ada 3 gambar. Kalau satu gambar mewakili 100, berarti 2016 ada 300 sepeda. 2017 ada 4 gambar, berarti ini 400. 2018 ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 gambar, berarti 500. 2019 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti 700. 2020 1, 2, 3, 4, 5 berarti 500. Maka kalau jumlah sepeda yang terjual selama 5 tahun adalah 2400. Maka rata-ratanya adalah jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya adalah 2400, banyak datanya adalah 5, maka rata-ratanya sama dengan 2400 dibagi 5, sama dengan 480. Jadi tiap tahun rata-rata terjual 480 sepeda. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini mengenai bagaimana menentukan nilai rata-rata. Terima kasih kalian telah mengikuti video pembelajaran ini dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Setelah anak-anak sudah paham kan ya? Ikuti terus channel Pak De Somad Solusi Matematika. Belajar bersama, solusi matematika semakin cerdas dan cermat. Semoga bermanfaat.